Ya, kembali lagi di podcast Si Paham. Kali ini di volume ke-11 berarti ya. Di volume ke-11 berarti di volume ketiga bersama berkendara Ria. Berkendara Ria pakai Y. Ria. Lagi-lagi bersama Mas Ariel Lesmana. Ariel Ilyasa Resmana atau Ariel Noah bisa dipanggil. Respect. Gue pengen tahu dong keresahan lu sebagai anak motor apa sih sebenarnya? Oke, keresahan sebagai anak motor sebenarnya ketipu bengkel. Yang paling sering terjadi ya. Ketipu bengkel? Ketipu bengkel. Gimana tuh ketipu bengkel? Ketipu bengkel tuh banyak sebenarnya. Ya mungkin dulu ketika kita masukin bengkel, maksudnya bukan bengkel yang resmi ya, maksudnya bengkel-bengkel Bengkel pinggir jalan kasarannya. bengkel pinggir jalan yang kita pengen turun mesin atau pengen ibaratkan yang berat lah, modifikasi berat lah ibarat ke mesin atau segala macam part-part custom segala macam. Sering terjadi, mungkin teman-teman di sini semua yang nonton yang denger bisa apa namanya itu bisa relate. Karena ada kejadian aku pernah ngebangun suatu motor. Sebenarnya motornya motor biasa aja sih, motor umum pada layaknya. Apa tuh? Beat karbu itu loh. Oh, beat lama ya? Beat lama. Iya. Aku pernah ngebangun beat lama itu, ya dulu kan niatnya body ya udah belakangan lah, penting mesin kenceng. Iya. Nah, karena mungkin bengkel yang seadanya dan orangnya suka duit atau kayak Oh, gimana. Iya, suka duit itu. Pokoknya aku kejadiannya itu uang keluar gede. Tapi motorku gitu-gitu aja dan part-part aslinya mungkin bisa dibilang nggak ada sama Dipretelin. Dipretelin. Jadi ibaratkan part-part yang masih bagus diganti tuh, yang orisinal diganti-ganti, yang imitasi segala macam lah kayak gitulah. Jadi dulu itu habis ya ibaratkan itu ketipu lah, jadi suatu pengalaman, dan itu kejadian bukan sekali dua kali sebenarnya, Bang. Oke. Sampai saat sekarang gitu, sekarang ngebangun motor pun aku sekarang jadi milih-milih bengkel. Misalkan bengkel khusus mesin, aku ngobrol dulu sama orangnya. Oke. Aku pengen motorku kayak gini, ibaratkan kita cerita dulu aja lah. Aku nggak bakal langsung Mas Bayar gitu. Mas ini mesin aku rusak, aku bayar ya, langsung turun Oh, mesin aja. iya, Harusnya nggak iya. gitu, tapi aku sekarang aku nanya-nanya basic bengkelnya kayak gimana, terus dia bisa ngerjainnya kayak gimana. Terus memang ngeluangin waktu sih sebenarnya kalau misalkan motornya nginep. Iya. Kalau misalkan nginep lah seminggu lah, ibaratkan ada dalam seminggu 2 kali aku ngontrol motor itu, partnya masih yang itu apa, yang di-upgrade-nya itu apa aja. Kalau sebelumnya kan aku ya udah aku ngelepasin, tiba-tiba pengen tahu jadi taunya ya keadaannya kayak gitu. Keresahanku sebenarnya sebagai anak motor Asik, respect. Sebenarnya kalau misalkan kita main ke bengkel ya gitu, mungkin teman-teman ya di sini ngalamin hal itu mungkin ya, tapi nggak tahu, semoga aja relate. Kalau gua kan karena make motor tuh ini ya untuk kendaraan doang ya, Iya. nggak buat yang asik-asikan atau segala macam. Tapi gua tuh orangnya cukup apa sih bahasanya, rutin, servis tuh rutin. Ya, itu paling utama sih, nggak apa-apa kalau servis, yang utama itu. Yang penting kalian udah tahu oli kalian kapan ganti, ibaratkan servis karbu atau injeksi kalian dibersihin, dan CVT atau apalagi motor metik tuh, motor gigi ya, rantai perkopelingan lah dicek segala macam. Yang basic-basic itulah. Nah, karena gua kan taunya cuma gua kan sebenarnya kan ganti oli itu 3 bulan sekali katanya. Gua tuh ganti oli hampir 1 bulan sekali. 1 bulan sekali itu lebih bagus. 1,5 bulan maksimal lah. Iya, lebih 1,5 bulan dan lain-lain. Jadi gue taunya coba, oke nih bengkel bisa ganti oli. Jadi nggak pernah yang sampai ini bengkel tuh sebenarnya basicnya apa nih, orang paham, nggak pernah sampai sana. Tapi gue pernah punya pengalaman ditipu bengkel itu di salah satu daerah di Jabodetabek. Iya, Jabodetabek. Di mana tuh? Pasti ada lah. Okay. Di salah satu tempat antara Jakarta Selatan dan Parung. Nah, antara dua itu tuh kira-kira mana tuh? Nah, di antara bengkel semua itu soalnya banyak. Bengkel semua itu. Yang dekat-dekat bandara tuh. Nah, itu tuh dekat-dekat situ tuh. Nah, gua itu servis habis 950.000. Apa aja tuh 950? Wah, gua nggak tahu tuh part-partnya. Nah, jadi sebenarnya gua ke bengkel itu untuk benerin. Jadi gua tuh kalau mau ngegas tuh kayak nggak bisa langsung ngegas. Jadi kayak deg baru jalan dulu. Berebet gitu ya. Berebet dulu. Nah, si orang ini pinter nih. Ini dia ngomong ini harus ganti. Gua kan si paham tuh kayak gitu-gitu kan. Betul. Terus akhirnya ya udah Bang, diganti aja. Yang gua lupa adalah gua tuh setiap habis ganti oli pasti si berebet itu hilang. Tapi cuma setengah jam kali. Terus balik lagi. Ada lagi. Nah, gua bilang anjing nih udah enak nih motor gua nih, udah beres diganti nih. 950.000 ini diganti, anjing enak. Ternyata gitu lagi. Jadi gua ke bengkel untuk tujuan A. Digantinya B, C, D, F, G, H, J, A-nya nggak dibenerin. Iya. Itu bangsat bego. Ya makanya itu yang sering terjadi, makanya aku sekarang kalau ngebengkel ya setidaknya tahu dulu basic motor kalian tuh rusaknya kenapa. Ibaratkan kalian punya sekarang sosial media banyak lah, motor kayak gini, searching aja. Mungkin kalau motor-motor yang susah jadi pasaran mungkin susah, tapi untuk motor-motor basic mungkin
tahu lah kendalanya seberapa. Bedanya bengkel yang asal ganti itu sama bengkel yang bisa ngakalin. Nah itu mungkin yang bisa ngakalin itu yang beli murah. Karena aku kadang-kadang kayak gitu. Kadang Mas aku punya budget sekian. Pengen mesinku tuh pengen enak tapi ini kenapa ya kayak gini. Nah aku ngomong aja budgetku sekian. Kira-kira apanya ya? Ya bengkel juga kalau misalkan dia bisa ngelakuin hal itu, yang namanya juga mekanik ya. Dia juga kadang-kadang oh mas part ini masih bisa dipakai tapi tak akali dulu atau kayak gimana buat sementara. Kadang-kadang gitu. Kalau misalkan emang sih bagusnya kalau rusak langsung ganti biar nggak ngerambet ke yang lain. Tapi kalau memang budgetnya dikit ya udah. Nah kalau itu gimana mas? Maksudnya mas kan jadi ngomong masih kira ngobrol sama bengkel gua. Om aja om. Nah ya itu gimana cara ngebedain bengkel yang bisa ngakalin motornya sama ngakalin orangnya, bedainnya gimana? Orang yang maksudnya bengkel tukang bohong sama bengkel enggak itu kelihatannya dari mana sih? Sebenarnya nggak kelihatan sih Beng. Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Kita juga ya taunya ya apalagi orang awam taunya itu bengkel, dia buka bengkel, dia buka servis segala macam, dia jual apa. Nah kalau aku pribadi sekarang ngelihat itu punya patokan, ibaratkan kita punya teman atau punya siapa nih, kita kenal sama orangnya dulu nih sebelum itu. Iya. Nah maksudnya kita ngobrol dulu, kamu punya kenalan bengkel ini gak yang bisa benerin ini? Nanya-nanya aku dulu ke teman atau saudara segala macam, udah tanya-tanya dulu. Oh ini ada nih. Biasanya si mas-mas ini mah aman nih soal perihal kayak gini-gini, gak nipu-nipu. Intinya itu dulu aja sih bener. Nanya-nanya dulu teman. Tapi yang tidak menutup kemungkinan juga, maksudnya bengkel-bengkel yang di luar sana juga bagus gitu. Maksudnya nggak semua bengkel ini cuma oknum-oknum doang ya Bang ya. Maksudnya ini nggak semua bengkel tuh seperti itu, tapi ada beberapa oknum yang memang melakukan kayak gitu, nipu segala macam. Apalagi yang suka duit tuh, dia harganya sekian padahal nggak seberapa. Nggak segitu. Nah kalau misalnya urgent, misalnya apa sih ya urgent? Misalnya tiba-tiba mati sendiri apa segala macam. Ya gimana? Di jalan misalnya. Kita nggak bisa milih bengkel nih. Nah, terus ketemu bengkel yang nipu misalnya. Bengkel yang nipu ya itu mungkin apesnya kalian aja. Apesnya aja, karena gini, balik lagi, ini kalau misalkan mati tiba-tiba di jalan apanya dulu nih? Ini soal kelistrikan kah, soal mesinnya kah, atau ada kabel yang nggak nyambung atau kayak gimana, kan itu banyak faktor tuh. Nah mungkin bisa dicek aja, misalnya setidaknya ditanyain dulu ke bengkel-bengkel yang misalnya yang kita benar-benar aja, mas ini kenapa kok mati? Okay. Pasti sih mereka juga caranya aja yang berbeda-beda. Nah kalau dari Ariel sendiri ada nggak sih cara selain ngobrol dulu untuk ngebedain bengkel begituan? Soalnya kan kalau ngobrol dulu kan sebenarnya kita kasarannya ngetes si mekanik kan ya. Lu paham gak sih apa yang lu kerjain apa segala macam, pemahaman lu sampai mana? Nah, ada nggak yang kelihatan lah, basic ya dulu? Kelihatan bengkelnya doang kan? Ini di luar bengkel resmi ya? Di luar bengkel resmi. Maksudnya, kalau aku pribadi nih, kalau ngelihat bengkel itu dari pertama tuh dari kebersihannya dulu. Yang pertama sampai kebersihan lokasi dia ngebengkel tuh bersih apa enggak. Maksudnya oli tumpah-tumpahan atau kayak gimana. Karena dari situ sendiri, dari jauh sendiri itu kan, basicnya bengkel ya kita kelihatan ya. Misalnya bengkel olinya tumpah-tumpah kayak gimana. Karena basicnya kalau udah bersih pasti kerjanya rapi. Intinya itu. Tapi bengkel pinggir jalan ada yang rapi? Ada pasti ada. Oh ada? Ada. Sampai kunci-kunci yang dia bekas pakai bekar kebom. Dibalikin lagi gitu? Dia dibalikin lagi dan dibersihin pakai bensin juga ada. Aku respect sama bengkel-bengkel yang kayak gitu, dia menghargai alat-alat dia karena dia investasi kan alat-alat sama ngerawat ya situasi bengkelnya biar rapi kan. Ada tuh bengkel yang misalkan ibaratkan buka oli atau nyimpen bautnya kemana aja. Nah itu sebenarnya yang aku menilai dari itu, ini nggak rapi nih kerjanya. Kalau ngeliat rapi sampai baut-baut aja diwadahin, ada wadahnya sendiri. Ada. Maksudnya barang-barang itu aku respect sama bengkel-bengkel gitu yang ngejaga SOP mereka sendiri. Tapi kalau bengkel nipu tuh ada nggak sih kayak misalnya oli ya? Iya. Oli kan kalau yang bener tuh disegel segala macam. Ada nggak sih bengkel yang nipu oli tuh? Ada, banyak. Oh ada? Jangankan bengkelnya yang buat olinya juga kadang-kadang nipu. Sekarang banyak oli-oli yang KW loh. Oh iya? Jangan salah banyak. Makanya aku kalau misalkan beli oli memang yang untuk kebutuhan motor, apalagi ya kalau kalian pakai oli yang resmi motor resmi lah, ibaratkan ngikutin peraturan SOP-nya dealer. Bengkel-bengkel dealer ya beli olinya di situ aja atau dibongkarnya nanti di luar atau kayak gimana. Beli dulu terus nanti dibongkarnya di luar. Iya, beli kayak gitu aja. Kalau aku kemarin kayak gitu, soalnya dapat beberapa pengalaman dengan menggunakan oli yang tidak yang palsu lah ibaratkan gitu. Ya kinerja mesin yang tidak baik sih Bang. Maksudnya untuk servis gitu. Sama beli oli tuh ngelihat juga lokasinya. Ada tukang oli memang yang dia cuma jualan oli pinggir jalan, ya itu olinya murah. Kelihatan kok oli-oli murah kayak gitu. Tapi kalau gua konsultasi nih, kalau misal sebenarnya
ya ini bukan ngebandingin antara bengkel resmi dan bengkel nggak resmi. Jelas kalau mau ngikutin SOP dan kawan-kawannya ke bengkel resmi. Iya, bengkel resmi udah paling aman. Tapi sebenarnya dengan misalnya kita beli paket A tuh harga 10.000, di luar tuh bisa 3.000 atau 4.000. Tuh jaraknya jauh banget apa enggak sih? Sebenarnya kalau untuk bengkel resmi atau sama bengkel itu sebenarnya itu balik lagi ya Bang ya. Kadang-kadang memang kualitasnya sama-sama bagus tergantung mekaniknya. Ada juga kan mekanik-mekanik yang resmi terus dia buka bengkel sendiri atau kayak gimana kan itu banyak kejadian kayak gitu tuh. Ngebandingin harga bengkel resmi sama bengkel ini mungkin lebih mahal bengkel resmi karena bengkel resmi SOP-nya yang udah ada. Bersih. Iya, bersih. Maksudnya jasa-jasanya juga beda. Kalian ibaratkan servis karbu di bengkel resmi bisa ngabisin 50.000 tuh servis karbu doang. Tapi kalau di bengkel biasa kalian cuma 15.000 20.000 kan. Jasa dan kualitas karena mereka udah punya nama, apalagi kayak gitu. Nah, alatnya proper. Oke. Gak usah kejadian lu dari kejadian teman-teman lu. Ada nggak sih yang sampai benar-benar dikeretin sama bengkel? Ada kejadian temanku, ini cerita ya. Ini temanku dia suka motor. Dia hobi motor balap, lebih ke road race sih arahnya. Dia ngebangun motor nih, dia punya budget sekian. Punya motornya satu nih, dikorbanin lah sama dia, dibangun untuk jadi mesin motor road race. Masuk bengkel. Ngobrol sama bengkelnya pengen spek-spek kayak gini bla 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 bla. Ada tuh. Terus dia tiap minggu tuh transfer. Ya misalnya ngasih duit ke bengkel itu bawa belanja ini. Nah, disitulah aku tuh aneh. Aku sendiri ini aku saksi matanya aku sendiri, aku ngelihat kok ini ngasih duit terus tapi partnya nggak diganti-ganti atau kayak gimana. Nah, itu sih Bang, sampai dia ngabisin kurang lebih untuk segala macam sama kaki-kaki segala macam ya 15 juta 20 juta ada. Tapi motornya nggak maju sama sekali. Iya, sampai ada satu kejadian seher dia pecah. Bubuk ibaratkan, terus dia ngasih uang lagi buat ganti seher itu. Dan seher itu diganti tapi bekas dia. Jadi bekas itu seher bekas. Kayak gitu. Terus ya kita ngobrol sekarang musyawarah sama kekeluargaan dan motor itu ditarik lagi. Ya maksudnya kita juga barangnya juga udah kebeli dan uangnya udah habis mau nagih apa lagi karena tapi si bengkel ngaku. Si bengkel nggak ngaku sih sebenarnya, nggak ngaku tapi dia malu karena kita udah tahu kinerja dia seperti itu. Karena teman-teman yang lain juga satu tongkrongan udah nggak akan ke situ kan? Udah nggak bakal ke situ dan sampai saat ini mungkin bisa dibilang bengkelnya jadi sepi. Iya. Tapi masih ada sampai sekarang? Masih ada sampai sekarang tapi ya cuman orang-orang umum biasa aja. Dulu jadi punya tongkrongan, kita ke bengkel ngumpul gitu satu tempat itu benar-benar dari pagi sampai malam ngumpul di situ karena buat ngebahas itu karena ada kejadian itulah kita ditipu-tipu gitu. Jadi seolah-olah kita dimanfaatkan, kita ngumpul di situ kita dimanfaatkan buat ngebangun motornya diracunin terus. Suruh ngeluarin duit motornya nggak kenceng-kenceng jalan-jalan ya. Udahlah daripada kita sakit di dalam situ. Mendingan cabut aja nyari bengkel yang baru lagi. Berarti bengkel tuh kadang buat anak-anak motor terutama ya. Bukan tempat servis dan tempat ganti spare part. Enggak, itu bisa kita jadi bahan sharing atau segala macam. Menurut aku pribadi karena aku ketika aku ngebangun motor segala macam aku ngobrol di luar motor aku yang ingin aku bangun itu. Yang ingin aku servis itu. Entah itu ngobrolin soal part, entah itu pengen motor kira-kira punya relasi jual motor ini yang murah apa ya. Itu banyak sebenarnya Bang. Kalau orangnya udah enak ya. Tapi kadang kalau kita ngomong bengkel bisa sedekat itu sama yang customer-nya gitu ya, customer sama bengkel bisa sedekat itu. Pernah ada nggak sih kayak misalnya si customer akhirnya diajak untuk apa misalnya ngelakuin sesuatu yang positif. Maksudnya si customer-nya jadi punya peluang baru dari si bengkel tersebut tuh banyak nggak sih? Ada banyak. Banyak ya? Banyak banget. Iya bengkel ya bisa dilihat kan misalnya kita butuh sponsor, dia punya apa ibaratnya punya ilmu yang lebih buat ngebangun motor balap misalkan atau motor yang kencang-kencang atau motor custom bisa dijadiin karya segala macam tapi dia budgetnya nggak ada nih. Nah dia ajak kerjasama lah kolaborasi sama pihak yang owner itu. Kamu punya motor ini tak bangunin, ayo kita buat karya ini kita masukin kontes atau segala macam. Entah itu ya motornya motor balap atau motor kontes. Itu ada banyak kerjasama jadi hitungannya. Jadi tapi ini di luar tema dikit. Orang tuh kalau mau misalnya orang Indonesia mau balapan GP gitu tuh gimana sih? Aku kurang paham sih kalau itu. Soalnya gua tuh SMP pernah beli majalah GP. Itu tuh ada sekolah itu ternyata. Iya banyak. Kayak misalkan contohnya yang apa sekolah racing gitu. Ada sekolah racing banyak sekarang. Jogja juga banyak. Jogja sekarang ibaratkan kalian bisa ngelihat yang latihan yang ini ya, di stadion Mandala, Pago dan lain-lainnya itu banyak kelihatan. Itu rata-rata memang dia buka sekolah gitu. Sekalian lodes. Jadi dia bayar paket
berapa gitu si anak ini pengen diajarin balap sama orang tuanya. Terus dia nanti dapat motor A ini nanti tingkat gitu. Anjir, berarti ada pendidikannya. Ada. Walaupun mungkin non formal ya. Iya, ada pendidikannya. Sampai pendidikannya fisik segala macam Oh, iya? ada semuanya. Tapi logis menurut lu? Ini menjauh dari tema bodo amat. Logis nggak sih orang pengen jadi pembalap? Logis. Ngidupin. Logis. Walaupun kita gambling ya. Maksudnya Jadi anjing nih kasarannya ya. maksudnya kalian mau ngabisin duit bener-bener nyari duit dari motor hasil balap itu atau kayak gimana? Oh. Ada. Kita nggak tahu suatu saat nanti misalkan ada satu orang yang Modalin gitu. ada yang modalin, ada yang sponsorin segala macam kan kita ngasih uangnya dari situ semua. Rata-rata pembalap memang hasil dari situ sih. Kayak gini lah ibaratkan kita balap misalkan balap drag atau road race dengan ngebangun motor juga hadiahnya nggak seberapa kan? Iya benar. Ya kan tahu sendiri kan. Benar. Ibaratkan kita ngebangun motor habis 15 juta, 20 juta. Menangnya 7 juta. Menangnya cuma 7 juta itu 7 juta udah termasuk besar loh maksudnya. Iya. Rata-rata 1,5 juta 2 juta rata-rata ya. Maksudnya pada kejuaraan nasional rata-rata segitu. Tapi yang dicari ini nggak sih prestis dari si motor itu nggak pernah menang ini, pernah menang itu bang, gitu. Itu adalah ibaratkan secara tidak langsung bengkel itu menjual hasilnya dia. Iya. Gitu. Portofolio lah. Bener. Tapi bengkel kecil, lu tau nggak? Lu pernah lihat nggak bengkel kecil yang sekarang gede gara-gara kayak gitu? Ada. Di Sukabumi. Ada di Sukabumi, di sini juga ada. Oh iya, dulunya bengkel kecil tuh. Sampai sekarang bengkelnya masih di kosan. Tapi? Dan dia sekarang rajin terus untuk balapan. Dan bener-bener nge-treat motor yang customer ini bener-bener. Maksudnya dari yang dia ngebangun motor sampai si motor itu dapat berapa detik kecepatannya. Dia turun tangan si mekaniknya. Sampai ada, tapi bengkelnya cuma di belakang kosan. Di kosan? Di kosan dia jadi kerjanya tuh si mekanik itu sekaligus penanggung jawab kosan. Jadi ada lahan di belakangnya. Nah lahan belakangnya dia manfaatkan untuk gitu. Oh, anjing. Tapi berarti duit banyak tuh ya? Ya nggak tahu sih kalau duitnya banyak apa enggak. Maksudnya kelihatan dari lu lihat tuh. sebenarnya banyaknya dari customernya sih. Customernya yang gila-gilaan yang pengen punya ngebangun sekian. Yang penting mekaniknya punya portofolio. Aku punya pernah menang ini, pernah. Nah itu. Tapi berarti kalau buat bengkel sih nyari untung mah pasti ya. Pasti nyari untung. Pasti nyari untung semua butuh ya, usaha juga. Nah iya, makanya nggak mungkin pengen rugi ya. Tapi jangan sampai ngebohongin lah ya. Nah itu sih sebenarnya. Ya semoga aja bengkel-bengkelnya oknum-oknum yang masih melakukan hal itu ya dikurang-kurangin, kesian customer udah ngeluarin uang banyak. Iya bener, kadang juga udah percaya tapi udah ngasih duit ternyata brengsek bengkelnya. Nah itu sih yang Nah berarti tadi tips pertama adalah kalau emang ada waktu coba diajak ngobrol. Diajak ngobrol dulu, keluh kesahnya apa motornya, terus responnya masuk nggak gitu kan? Responnya masuk apa enggak, ngobrolnya nyambung apa enggak. Setidaknya kalian kalau nggak paham motor obrolnya logis apa enggak sih? Oke. Kedua ngelihat bengkelnya bersih apa enggak? Kalau aku ngelihatnya gitu, ngeliat bengkelnya bersih apa enggak, kerjanya rapi apa enggak. Di tahap selanjutnya adalah ini bengkel portofolionya gimana? Iya itu. Itu berarti 3 apa 4 itu tadi? 3 apa 4 hal penting yang dilihat? Ya hal simpelnya kalian bisa lihat di Google Maps. Rating aja lihat dari situ. Tapi kan rating bisa dibohongin tuh. Ya bisa aja sih maksudnya, tapi secara tidak langsung kan bisa. Paling gampang ada lihatnya dari situ. Gambaran kayak gitu-gitu. Tuh berarti teman-teman yang lagi dengerin ini kalau mau servis motor, kalau bisa sih dilihat tadi tuh berapa poin-poin itu supaya nggak kebohongan. Iya itu. Atau kalau misalnya teman-teman anggap si spare part itu masih bisa dipakai, ya nggak usah minta ganti ya. Nggak usah minta ganti. Jadi jangan asal dari customer juga jangan asal ngomong ganti. Iya aja kan. Kadang-kadang itu iya tiba-tiba 5 juta kan. Iya, tapi bener itu 950 babi itu. gue yayain aja. Ya makanya jangan maksudnya kenapa diganti, kenapa ditanya alasannya kenapa itu diganti. Ya kalau bisa biar teman-teman juga di sini yang dengerin tahu gitu maksudnya tuh yang diganti itu apa dan kerusakannya kenapa. Oke, berarti sebenarnya basic motor tuh harusnya semua pengguna tahu ya? Tahu harusnya. Ya jangan sampai nggak tahu lah. Tapi kalau mama pakai Miomatic gimana? Miomatic gimana? Mama pakai Miomatic yang kayak belalang terbang itu. Kayaknya dia nggak tahu motor. Iya, ada maksudnya dia naik motor no attitude aja. Dari kiri belok kanan, belok kiri. Nggak ngesten terbang anjing. Pokoknya di lampu merah sebelum lampu hijau nyala itu masih lampu kuning udah klakson. Klakson itu. Nah, itu yang kayak gitu-gitu tuh berarti teman-teman harus mahamin setidaknya basicnya aja, maksudnya jangan kan gitu, kalian juga harus bisa tahu loh kebutuhan bensin kalian apa pertalit kah, atau turbo kah. Jangan sampai kalian motor harian pakai turbo terus yang mesin duitnya pertama, terus mesinnya juga kan kasihan. Kasihan juga kan, panas itu, ada oktan-oktannya kan, itu bisa diukur sama teman-teman. Turbo tuh yang mahal bukan sih? Iya, turbo tuh yang mahal, yang merah tuh. Oh, itu mahal tuh? Mahal itu. Oh, malah berbahaya kalau mesinnya nggak kuat. Iya. Oh iya. Berbahaya. Anjing, ilmu baru nih. Dan motor misalkan motor
yang memang ada yang udah pakai bensol, yang motor-motor balap pakai bensol, dikasih pertama nggak bisa nyala, malah ada juga. Oh iya. Karena oktannya beda. Kalau yang turbo tuh oktannya berapa? Oktannya berapa ya? 95 ya? 95. 92 tuh pertama. Iya, 92 pertama. Oke. Ya pokoknya kayak gitu-gitulah. Keren. Gua Aftur ada. Pesawat ada. Bensol Aftur. Buat balapan kali ya? Iya, bensol aja sekarang harganya berapa? 50.000 kalau nggak salah 1 liter. Anjay. Iya. Pokoknya segitulah. Segitu Goblok. kalau nggak tahu sekarang berapa. Ya, tapi pasti nggak buat harian dong. Nggak buat harian, buat balap aja, buat sekali ya butuhnya cuma mereka 4 liter lah. Soalnya low dress ya, kalau low dress butuh lebih. Kalau drag paling kan butuhnya cuma sekali ngegas doang. Tapi kan maksudnya buat balapan. Iya, buat balapan. Ada juga bengkel yang nyetok satu deligen yang besar itu beli berapa juta. Anjing. Iya ada. Dan dia jual-jualin kayak gitu ada. Oke, berarti teman-teman tadi udah ada tips and trick dari Mas Aril untuk milih bengkel supaya nggak ketipu. Yang kedua, bukan cuma dari bengkelnya, tapi lu pada yang pakai motor harus tahu setidaknya basic dari motor lu itu. Setidaknya kalau ada yang rusak ditanya jangan iyain aja. Nanti. Dan biar nggak ngerepotin diri lu sendiri sebenarnya kan. Duit apalagi tuh. Oke teman-teman, terima kasih nih lagi-lagi di volume ketiga bersama Berkendara Ria.